Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rizka, saya dari kelas 11 TKJ 1. Saat ini saya ingin menjelaskan sebuah film yang berjudul Laskar Pelangi yang dibuat oleh Andrea Hirata yang berdurasi 125 menit. Alasan saya menceritakan film ini karena penuh dengan makna sebagai generasi penerus bangsa. Kita jangan mudah menyerah dengan kesulitan dan sebagai pendidikan milikilah karakter yang mau mengabdi untuk bangsa Indonesia. Film ini merupakan salah satu Indonesia yang populer karena kisah inspiratif yang terkandung di dalamnya. Dan film ini menjadi film dengan penonton terbanyak keempat Indonesia. Penasaran dengan ceritanya? Tanpa basi-basi lagi, yuk kita simak bersama-sama identitas film Laskar Pelangi. Perkenalkan, ini Ikal pada tahun 1999 di sebuah bis dia menceritakan kisah masa kecilnya pada tahun 1974. Di mana kala itu dia tinggal di sebuah kampung yang bernama Belitung. Ini dikenal dengan kekayaan alam timahnya dan menjadikan sebagai salah satu pulau terkaya di Indonesia. Namun aturan birokrasi setempat membuat penduduk asli tidak bisa menikmatinya sehingga sebagian besar dari mereka hidup dengan kemiskinan. Dan bahkan beberapa di antaranya hidup sebagai pengangguran. Dan kebanyakan pria di perkampungan ini memutuskan bekerja di perusahaan timah milik negara yang bernama PN Timah. Pada saat itu, anak-anak yang berasal dari rumah tangga miskin divonis tidak akan memiliki masa depan selain wajib bekerja di PN Timah. Karena mereka tidak akan mampu untuk bersekolah yang bernotabene ini sangatlah mahal. Beruntung saat itu, ada sebuah sekolah tertua yang tidak memungut biaya sepeser pun kepada siswa yang berniat belajar di sekolah tersebut. Dan sekolah itu adalah SD Muhammadiyah Gantong yang dipimpin oleh Pak Harapan dan dibantu oleh dua orang guru yang bernama Bu Muslimah dan Pak Bakri. Namun, sekolah tersebut akan ditutup jika mereka tidak mampu mendapatkan siswa minimal 10 orang. Sesuai dengan ketentuan undang-undang, siswa pertama yang ditemui oleh Ibu Muslimah adalah Lintang, seorang anak laki-laki yang tinggal di daerah pesisir yang letaknya jauh dari SD Muhammadiyah, di mana ayahnya adalah seorang nelayan. Tidak lama kemudian, siswa-siswi yang lainnya pun akhirnya berdatangan didampingi oleh orang tuanya masing-masing. Di antaranya ada Ikal, Mahar, Sahara, Akyong, Borek, Pucai, Syahdan, dan Teravan. Harapan untuk mengajar di hari pertama sekolah untuk Ibu Muslimah seakan harus dikubur dalam-dalam. Karena siswa yang mereka kumpulkan tidak mencukupi jumlahnya sehingga sekolah tersebut memutuskan untuk tidak menggelar kegiatan belajar mengajar. Pada saat semuanya pasrah dan putus harapan, muncullah seorang anak keterbelakangan mental yang bernama Harun yang menjadi penyelamat SD Muhammadiyah Gantong tersebut sehingga bisa melakukan aktivitas belajar mengajar di sekolah itu. 5 tahun kemudian, para siswa telah duduk di bangku kelas 5 dan berhasil membentuk ikatan yang sangat kuat dan kompak, dan telah mengenal satu sama lain. Melalui sesi pelajaran keislaman Pak Harpan, mengajarkan mereka berbagai pelajaran mengenai ketekunan dan sifat kerendahan hati, seperti yang dicontohkan oleh para nabi kita terdahulu. Suatu hari, sekolah mereka kebanjiran yang memaksa Ibu Muslimah memutuskan mengajar para siswanya di luar sekolah. Sementara Pak Harpan dan Pak Bakri akan membersihkan kelas. Saat itulah mereka akhirnya menuju ke pantai bebatuan sambil melihat pelangi yang sangat indah terhampar di atas langit yang cerah. Dan Ibu Muslimah pun menjuluki para siswa tersebut sebagai Laskar Pelangi. Sementara di sekolah, terlihat Pak Harapan sedang memperbaiki peralatan sekolah yang rusak, ditemani oleh seorang sahabatnya sekaligus menjadi donatur tetap di sekolah tersebut yang bernama Pak Julkarnain, seorang pegawai negeri yang terpandang punya nama namun tidak sombong. Pada saat itu, Pak Julkarnain meragukan masa depan sekolah SD Muhammadiyah Gantong ini karena dia yakin setelah siswa Pak Harapan lulus, mereka tidak akan memiliki siswa penerus. Beruntungnya, Pak Harapan tidak berputus asa dan tetap bersikeras SD Muhammadiyah akan tetap berjalan. Karena dia yakin sekolah tersebut adalah satu-satunya sekolah di Belitung yang tidak memprioritaskan nilai, tidak memungut biaya sepeser pun. Namun, telah menunjukkan tingkat keberhasilan yang lebih baik terhadap siswa-siswinya. Keesokan harinya, Pak Mahmud, seorang guru matematika di SD PN Timah, mengajarkan siswanya dengan kalkulator.
Sementara berbanding terbalik dengan SD Muhammadiyah, Bu Muslimah hanya mengajarkan siswanya menggunakan bambu sederhana sebagai alat hitung. Namun tidak mengurangi tekad Lintang untuk menjadi seorang ahli matematika. Terbukti dia mampu menjawab setiap pertanyaan Bu Muslimah dengan begitu cepat. Sementara Pak Mahmud terlihat suka kepada Muslimah ini dan sering meminta mempengaruhi Muslimah untuk bergabung ke sekolahannya di SD PN Timah. Sambil meremehkan sekolah di tempat Ibu Muslimah ini mengajar. Namun, Ibu Muslimah selalu menolak karena dia merasa ikhlas dan ingin menolong anak-anak miskin yang berhak untuk mendapatkan pendidikan pengajaran. Walaupun gajinya kecil, dia masih bisa mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari melalui pekerjaan tambahannya sebagai penjahit. Tidak lama kemudian, Pak Harapan menyampaikan kabar kurang menyenangkan kepada Bu Muslimah, di mana pegawai sekolah Sumatera Selatan memutuskan bahwa SD Muhammadiyah diwajibkan mengikuti ujian akhir sekolah di SD PN Timah. Sementara di satu sisi, siswa SD Muhammadiyah tidak memiliki perlengkapan sekolah yang layak. Tentu saja membuat mereka merasa takut diremehkan oleh siswa dari sekolah tersebut. Namun pada akhirnya, para Laskar Pelangi ini tetap menghadiri ujian di SDPN Timah dengan menggunakan pakaian yang seadanya dan menjadi bahan tertawaan para siswa di sana. Apalagi Harun yang memiliki keterbelakangan mental yang tidak mampu menjawab soal dan hanya bisa menggambar di kertas ujiannya. Liburan pun telah tiba dan para siswa SD Muhammadiyah mengisi waktu liburannya dengan bekerja pada waktu untuk meringankan beban orang tua mereka di saat waktu senggang. Mahar yang memiliki jiwa seni bertemu dengan seorang temannya dari SDPN Timah yang bernama Flo. Pada saat itu, Mahar dan teman-temannya menyimak cerita Flo tentang suku Asmat. Dan tentunya, Flo juga tidak sungkan memberikan salah satu koleksi buku nasional biografik miliknya tentang suku Asmat kepada Mahar. Hari demi hari berlalu, dan mereka pun akhirnya kembali bersekolah. Ikal dan Lintang mendapatkan tugas untuk membeli kapur di toko Sinar Harapan yang jaraknya lumayan jauh dari sekolahnya. Namun, ini merupakan keberuntungan bagi Ikal karena dia akhirnya bisa bertemu dengan perempuan idamannya, anak pemilik toko Sinar Harapan yang bernama Aling. Keberuntungan Ikal terus bertambah karena rupanya Aling ini adalah sepupu dari Akyong, yang juga merupakan teman sekolahannya di SD Muhammadiyah. Sehingga Akyong bersedia untuk membantu Ikal agar bisa lebih dekat lagi dengan Aling. Sementara itu, kabar kurang mengenakan menimpa SD Muhammadiyah karena mereka harus rela ditinggalkan oleh Pak Bakri yang memutuskan untuk pindah ke SD Bangka yang jauh lebih menjanjikan. Namun, situasi tersebut tidak membuat Pak Harpan dan Ibu Muslimah mundur. Mereka tetap bersikukuh untuk mendampingi anak-anak sampai lulus kelas 6 nanti. Walaupun hanya menyusahkan mereka berdua sebagai tenaga pengajar. Keesokan harinya, Pak Harapan dan Bu Muslimah memutuskan bahwa SD Muhammadiyah akan mengikuti karnaval di hari kemerdekaan untuk pertama kalinya. Namun, mereka malah diliputi kecemasan dan kesedihan karena tidak memiliki kostum yang layak seperti sekolah-sekolah yang lain. Pada saat itu, Mahar yang piawai dalam bidang seni dan ditugaskan oleh Ibu Muslimah untuk menyusun ide lomba karnaval. Dan akhirnya, di perjalanan dia mendapatkan ide dengan mengusulkan tari ala Asmat sebagai tarian mereka di karnaval. Karena tarian tersebut tidak membutuhkan kostum yang mahal. Tibalah saatnya Laskar Pelangi menunjukkan penampilan mereka. Mereka awalnya ditertawakan oleh para penonton, namun karena kepiawaian para Laskar Pelangi ini, terutamanya Mahar, dalam memamerkan pertunjukannya, para penonton pun akhirnya bertepuk tangan bangga dan puas dengan apa yang ditampilkan oleh anak-anak dari SD Muhammadiyah ini. Dan akhirnya SD Muhammadiyah dinyatakan sebagai pemenang karnaval tersebut. Flo yang menyukai penampilan Asmat dari Laskar Pelangi memutuskan untuk bergabung dengan SD Muhammadiyah. Namun rupanya kehadiran Flo malah memberikan efek negatif kepada para siswa karena mereka kini kurang fokus dalam belajar akibat terlalu sering mendengarkan cerita dari budaya Flo. Sejak saat itulah nilai siswa-siswi pun menurun. Apalagi Ikal. Di saat yang bersamaan juga dilanda kesedihan karena Aling pujaan hatinya memutuskan untuk pindah ke Jakarta dan memberikan Ikal sebuah kenang-kenangan, yaitu kaleng yang menggambarkan Menara Eiffel di Paris.
kemudian menjadi sebuah harapan agar suatu saat nanti dia bisa menginjakkan kakinya di kota Paris, Prancis tersebut. Tidak lupa teman-teman Ikal, utamanya Mahar, memberikan motivasi kepada Ikal agar bisa kembali bersemangat menjalani hidupnya. Hari demi hari pun berlalu, Ibu Muslimah kemudian mengunjungi rumah Pak Harpan, namun menurut istrinya Pak Harpan sedang sakit dan keras kepala karena tidak ingin meminum obat selain obat murahan yang tidak dijamin khasiatnya. Alhasil beberapa hari kemudian, Ibu Muslimah menemukan Pak Harpan telah tutup usia di meja kerjanya. Meninggalnya Pak Harpan ini membuat Ibu Muslimah diliputi rasa dukanya yang sangat mendalam. Karena hanya Pak Harpanlah yang selama ini menemaninya di sekolah dan memberikannya motivasi. Sejak saat itu, Ibu Muslimah dilanda kesedihan mendalam dan memutuskan untuk tidak mengajar selama beberapa hari, tanpa pemberitahuan apapun kepada para siswanya. Meski begitu, para siswa memutuskan untuk tetap pergi ke sekolah meskipun tidak ada guru yang mendampingi mereka. Sementara itu, Pak Zulkarnain memutuskan mengunjungi Ibu Muslimah dan memberikannya nasihat serta motivasi mengenai cita-cita dan harapan Pak Harpan yang ingin agar SD Muhammadiyah terus bertahan. Di tempat lain, setelah beberapa hari terlihat hanya Lintang dan Ikal yang hadir di sekolah. Mereka kemudian memiliki ide untuk mendatangi satu persatu teman mereka untuk mengajak belajar di sekolah. Meskipun mereka harus belajar sendiri dan menjadikan Lintang yang merupakan ketua kelas sebagai guru sementara. Tidak lama kemudian, Ibu Muslimah pun memutuskan kembali ke sekolah. Dan sesampainya di sana, Ibu Muslimah merasa sangat terharu melihat perjuangan para siswanya yang tetap mengikuti proses belajar mengajar dengan sungguh-sungguh. Beberapa waktu kemudian, kompetisi cerdas cermat ganteng pun diumumkan untuk SD Muhammadiyah, diwakili oleh Mahar, Ikal, dan Lintang. Mereka pun giat berlatih dan belajar agar bisa memenangkan kompetisi tersebut. Hari perlombaan pun akhirnya tiba, namun menjelang cerdas cermat dimulai, Lintang belum juga menampakkan batang hidungnya karena ternyata perjalanannya terhalang oleh seekor buaya besar yang memang menjadi salah satu rintangan yang harus dihadapi ketika sehari-hari berangkat ke sekolah. Karena waktu semakin mepet, Ibu Muslimah berserta siswa lainnya pun memutuskan untuk berangkat ke tempat acara. Sementara Pak Zulkarnain memutuskan untuk menunggu Lintang tiba di sekolah. Menjelang detik-detik perlombaan, seorang kakek tua menolong Lintang yang masih setia menunggu buaya itu untuk pergi dari jalanannya. Dan kakek tua itu berhasil mengusir buaya besar itu, sehingga membuat Lintang bisa tiba tepat waktu saat acara cerdas cermat akan dimulai. Berkat kemampuan berhitung Lintang, mereka akhirnya bisa mengimbangi SD unggulan lain dan mengesahkan skor yang sama buat mereka. Sementara saat itu hanya menyisakan satu buah pertanyaan rebutan, yaitu soal matematika. Soal pun akhirnya dibacakan, dan tanpa berpikir panjang, Lintang dengan lantang menjawab pertanyaan tersebut dengan begitu meyakinkan. Namun kenyataannya, para juri malah mengurangi nilai Lintang karena jawabannya ternyata salah. Tiba-tiba Pak Mahmud mengajukan protes karena dia merasa bahwa jawaban Lintang itu benar dan sama seperti dengan perhitungannya. Namun pada saat itu, para juri malah marah-marah dan meyakini Lintang telah berbuat curang. Karena mereka bahkan tidak pernah melihat Lintang berpikir untuk menjawab setiap pertanyaan yang dilontarkan. Melihat hal tersebut, Lintang kemudian memutuskan untuk menuliskan langkah-langkah penyelesaian soalnya di papan tulis, yang akhirnya membuat para juri terkagum dan mengakui kesalahan mereka. SD Muhammadiyah pun akhirnya menjadi juara di kompetisi cerdas cermat. Namun kegembiraan Lintang tidak berlangsung lama, karena ayahnya yang pergi melaut untuk mencari ikan belum pulang selama berhari-hari. Hal tersebut membuat Lintang harus menjaga kedua adiknya dan memutuskan untuk tidak pergi ke sekolah. Sementara di sekolah, Ibu Muslimah dan para siswa lain bersedih karena Lintang tidak pernah datang untuk belajar bersama mereka. Hari demi hari berlalu dan Lintang pun meyakini bahwa ayahnya telah meninggal di laut dan mengirimkan sebuah pesan singkat kepada Ibu Muslimah bahwa mulai saat itu juga dirinya memutuskan untuk berhenti sekolah. Karena dia harus bekerja untuk menghidupi kedua adiknya yang masih kecil. Oleh karena itu, dia berniat untuk datang ke sekolah Muhammadiyah untuk mengucapkan perpisahan yang terakhir kalinya kepada Bu Muslimah dan teman-teman Laskar Pelanginya.
kembali pada tahun 1999 di mana Belitung yang sangat tergantung pada industri timah mereka rupanya sangat terpengaruh terhadap krisis timah yang terjadi pada tahun 1980 dan mengakibatkan PN Timah kemudian bangkrut. Ikal yang kini telah dewasa berada di sebuah bis dan akhirnya tiba di Belitung. Saat berada di depan sebuah kedai di Belitung, tanpa sengaja dia bertemu dengan seorang yang dikenalnya yang ternyata dia adalah sahabat masa kecilnya yang kini sudah memiliki istri dan anak yang cerdas. Dan tidak lupa Ikal juga mengungkapkan bahwa tujuannya pulang ke Belitung adalah untuk berterima kasih kepada sahabat Laskar Pelanginya, terutama kepada Lintang karena berkat mereka dia berhasil menerima beasiswa untuk kuliah di Sorbonne, Paris, Prancis, kota impian mereka di masa kecil. Dan hal tersebut terinspirasi dari kotak kaleng yang diberikan oleh mantan pujaan hatinya Aling yang sampai saat ini masih dia simpan. Terungkap pula bahwa ternyata sahabatnya Mahar berhasil menjadi seorang novelis. Kemudian saat tiba di Sorbonne, Prancis, Ikal mengirimkan sebuah surat kepada Lintang dengan ilustrasi Menara Eiffel, dan Lintang pun menyampaikan kepada putrinya untuk mengejar pelanginya sampai ke ujung dunia dan memotivasi mereka agar bisa berhasil sama seperti Ikal. Diperlihatkan pula Piagam Jakarta Satu Cerdas Cermat miliknya yang diperolehnya bersama Ikal dengan Mahar di masa kecil. Nah, tidak terasa ya teman-teman, kita sudah menyimak cerita film Laskar Pelangi ini. Sekarang aku mau menganalisis pendapat tentang kelebihan dan kekurangan film Laskar Pelangi ini. Yang ke-1, kelebihan dari film ini, kita dapat mengambil pelajaran dari semangat juang yang tak pernah menyerah untuk terus menuntut ilmu, karena ilmu itu sangatlah penting. Yang kedua, menunjukkan Indonesia mempunyai banyak sekali kekayaan alam dan keindahan alamnya yang bisa kita lihat dari film ini. Dan kekurangan dari film ini, yang ke-1, tema yang ingin disampaikan terlalu banyak sehingga konflik di film ini tidak menyatu atau kurang fokus. Kedua, ada beberapa perbedaan dari isi novel dengan film sehingga menghilangkan beberapa nilai di dalamnya. Terima kasih teman-teman sudah menyimak cerita film Laskar Pelangi ini. Bye-bye!